Baik Bapak Ibu, ini sebelum kita mulai untuk sharing session dari para grand finalis best practice, karena beliau-beliau masih menghela nafas bentar nih Bu. Oh, sepertinya grogi, agak grogi, tapi insya Allah beliau-beliau ini sangat luar biasa. Maka dari itu kami berikan setelah ini kesempatan untuk maju ke atas panggung dan melakukan presentasi terbaiknya selama 20 menit untuk presentasi 10 menit dan 10 menit untuk sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta dan juga hadirin yang telah hadir di tempat ini bisa menyiapkan pertanyaan untuk para grand finalis kita. Nah, ini sepertinya sudah mulai luntur senyumnya ya Bapak Ibu. Kita beri semangat untuk ketiga grand finalis kita. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Kurang meriah. Baik, sekarang saya mau coba dulu sambil menunggu. Mohon izin kepada Bapak Muhammad Nasir Sidi. Kalau saya tangannya di bawah, berarti tepuk tangannya pelan-pelan. Semakin tinggi, semakin keras, dan semakin keras. Bisa nih Bapak Ibu? Iya, ini untuk menyemangati teman-teman kita yang sudah ada di depan ini. Baik. Tepuk tangannya mana? Lebih meriah semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iginos berinovasi memajukan literasi bersama Iginos. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah siap ya Pak, Bu? Mau undian dulu atau langsung maju? Langsung saja gitu. Yang pertama itu biasanya rezekinya paling banyak gitu. Atau mau bapaknya dulu? Oh gitu. Bisa. Ladies first katanya. Gitu. Baik. Senang sekali hari ini kita sudah ditemani oleh grand finalis best practice. Maka kita undang dan kita mulai sharing session yang pertama bersama dengan Ibu Imra'atul Mufidah SPD RPD dari SD Islam Sabilillah Malang. Kami persilakan Ibu untuk bisa maju ke depan. Mohon izin di depan. Saya mulai dulu sambil menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya akan berbagi ya. Jadi kita belajar sama-sama, sharing, berbagi praktik baik tentang literasi yang ada di sekolah saya di SD Islam Sabilillah Malang. Saya mengambil judul implementasi program DIRS, Drop Everything and Read in Sabilillah. Sebenarnya DIR ini adalah DIR saja tanpa S, tetapi S-nya itu adalah pengembangan, sehingga karena sekolah saya Sabilillah, saya beri DIRS, Drop Everything and Read in Sabilillah sebagai transformasi literasi di sekolah. Next. Baik, yang melatar belakangi best practice saya, yang pertama tentunya kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa budaya literasi itu sudah menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan yang harus terus kita gerakkan, harus terus kita tingkatkan. Jadi seseorang yang dikatakan mempunyai literasi yang baik, maka dia akan memperoleh kemampuan dasar berbahasa seperti membaca, menulis, dan dapat membangun komunikasi. Next. Nah, ini situasi Bapak Ibu di sekolah kami. Kegiatan literasi di SD Islam Sabilillah Malang masih belum dapat diimplementasikan secara optimal. Mengapa? Sebabnya adalah minimnya pemahaman warga sekolah terhadap penting dan manfaatnya literasi. Kemudian kebiasaan membaca hanya 50%, artinya dari 100% siswa itu hanya separuh saja yang mencintai atau gemar untuk berliterasi. Kemudian
banyaknya siswa yang belum menguasai literasi, karena saat ini siswa kita itu lebih suka bermain gadget ya, atau bermain gawe daripada dia membaca buku. Next. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca dari beberapa penelitian, ini yang saya temukan Bapak Ibu bahwa terdapat minimnya media belajar yang digunakan anak-anak untuk literasi, kemudian metode pembelajaran yang kurang variatif, itu juga menyebabkan rendahnya atau kurangnya literasi anak-anak didik kita. Next. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu, kalau literasi itu tidak dibangun sejak dini, maka apa yang terjadi? Nah, mereka, anak-anak kita akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di abad teknologi informasi. Terutama mereka tidak akan bisa mengembangkan gagasannya. Karena apa? Minimnya membaca mereka. Karena dengan membaca, maka dia akan banyak pengetahuan dan banyak ide-ide yang mereka sampaikan. Next. Sehingga ini solusinya, saya mengajukan proposal kepada kepala sekolah untuk mengadakan program DIRS, yakni sebuah program pembiasaan baca buku dengan meluangkan waktu secara teratur. DIRS itu berarti meninggalkan semua pekerjaan dan lakukan satu aktivitas, yaitu membaca. Next. Nah, tujuannya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, memaparkan cara efektif dalam meningkatkan literasi. Yang kedua, mendeskripsikan hasil dan dampak dari DIRS. Next. Untuk langkah-langkah DIRS seperti apa? Ada 7. Yang pertama, menetapkan jadwal, menyiapkan materi, mendesain reading corner, kemudian pelaksanaan program, pengawasan dan motivasi, ada penguatan dan pemberikan penghargaan atau reward. Next. Ini Bapak Ibu untuk pelaksanaannya. Yang pertama, memberikan informasi tidak hanya kepada siswa tetapi seluruh warga sekolah, termasuk guru, teknik dan sebagainya. Jadi menetapkan waktunya. Kalau di kami anak-anak masuk jam 6.45, sehingga kegiatan literasi kita mulai jam 7.15 sampai dengan 7.30 sebelum pembelajaran. Jadi ini masuk dalam kegiatan pagi selama kurang lebih 15 menit setiap hari. Kemudian menentukan tempat, ada yang di perpus, ada yang di pojok pustaka, di kelas-kelas seperti itu. Kemudian menentukan penanda, ada bel seperti sirine. Kalau bel pertama berarti semua harus menghentikan aktivitasnya dan mulai membaca, termasuk kepala sekolah dan semua warga sekolah. Kemudian bel yang kedua berarti memulai membaca. Dan yang ketiga, ketika ada 3 bel atau sirin, berarti harus menghentikan aktivitas membaca. Kemudian menyiapkan aneka bacaan dan menyiapkan jurnal membaca atau reading log. Next. Untuk pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh kegiatan literasi di sekolah kami. Tanda waktu DIRS tiba dibunyikan, siswa, guru, dan seluruh warga sekolah serentak menghentikan aktivitas. Jadi mereka membaca selama 5 menit. Kalau yang dekat perpus menuju perpustakaan, yang di kelas berarti langsung menuju ke pojok pustaka masing-masing, atau boleh baca koran, apapun bisa. Kemudian setelah semua dalam posisi siap, mulai membaca, dan ketika ada 3 sirine dibunyikan, mereka harus menghentikan aktivitas membaca. Next.